Remains the site of one of the country's most heinous murder scenes. 29 years ago tomorrow, a killer murdered the Dardenne family in cold blood. The killings rocked the Di malam hari, tepatnya di tanggal 18 November tahun 1987, polisi mendatangi rumah mobil seorang pria dan keluarganya di daerah Aina, Illinois, Amerika Serikat. Yang mana, seorang pria itu dilaporkan tidak masuk kerja di hari sebelumnya dan dicurigai bahwa ia telah menghilang dalam beberapa hari. Di sana, polisi menemukan mayat istri dan putranya yang diketahui keduanya telah dipukuli secara brutal oleh seorang pelaku yang sangat misterius. Tetapi, bukan hanya dipukuli, istrinya juga ditemukan sangat mengenaskan yang juga pada saat itu, dia baru saja melahirkan anak keduanya, yang juga ikut dipukuli dengan sangat parah hingga dia mengalami kematian yang begitu sangat tragis. Dan si pembunuh ini juga memukuli bayi putranya hingga bayi tersebut tewas di tempat. Mengenai dalam kasus ini tentunya kita bertanya, apakah motif si pelaku di balik pembunuhan ini? Kenapa dia begitu tega membunuh seorang bayi kecil yang tidak mempunyai salah ataupun dosa? Dan ya, di sini kita akan ceritakan semuanya tentang apa yang terjadi di dalam kasus ini. Dan inilah kisah misteri pembunuhan keluarga Russell Kate Dardenne. Russell Kate Dardenne lahir pada tanggal 22 Juni tahun 1958 dan menikahi seorang wanita yang bernama Ruby Ellen Cowling pada bulan Agustus tahun 1979 di Albion, Illinois. Dalam pernikahan mereka memiliki dua orang anak yang bernama Peter Sean Dardenne yang lahir pada tanggal 5 Juli tahun 1984. Dan putri mereka yang kedua diberi nama Casey. Mungkin hanya hidup beberapa saat pada tanggal 18 November di tahun 1987. Ketika seluruh kehidupan keluarga mereka direnggut oleh seorang pembunuh yang sangat kejam dan psikopat. Selain itu, Russell ini juga bekerja sebagai operator pabrik pengolahan air di Rand Lake Water Conservancy District. Dia dan keluarganya tinggal di sebuah rumah trailer sewaan yang diparkir di lahan pribadi yang sangat luas di tempat itu. Namun di samping Russell bekerja, istrinya juga mendapatkan pekerjaan di salah satu toko peralatan kantor di Mount Vernon, tepatnya di ibu kota Jefferson County. Dan sebaliknya, ketika tidak bekerja, pasangan itu menjadi bagian dari ansambel musik di sebuah gereja baptis kecil di desa tersebut. Bahkan, di gereja itu Russell juga ditunjuk untuk menyanyikan vokal utama di saat sedang beribadah. Sedangkan istrinya juga ditunjuk untuk memainkan piano di gereja tersebut. Singkat cerita, pada tahun 1987 istrinya hamil anak kedua yang telah lama mereka nantikan. Dan mereka telah memutuskan untuk memberi nama bayi itu Ian atau Casey, tergantung pada jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Namun dengan adanya penambahan anggota keluarga, mereka mempertimbangkan untuk pindah ke rumah baru. Dan pada akhir tahun itu juga, mereka telah menjual rumah mobil yang telah lama mereka tinggali. Namun sebaliknya, itu bukan satu-satunya alasan kepindahannya dari tempat itu. Yang mana, pada waktu sebelumnya Russell ini pernah bercerita kepada ibunya bahwa ia akan pindah kembali ke Mount Carmel jika ia tidak dapat menemukan pekerjaan di sana. Dan Russell juga telah menyesal pernah pindah ke daerah Aina dan mengatakan kepada ibunya bahwa daerah itu adalah tempat yang keras untuk mereka tinggali. Dan di daerah itu juga, Russell ini menyadari bahwa telah terjadi 15 pembunuhan di Jefferson County selama 2 tahun sebelumnya yang bermula dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Thomas Audley, yaitu seorang remaja Mount Vernon yang telah membunuh orang tua dan 3 saudara kandungnya saat mereka kembali ke rumah pada malam hari di tahun 1985. Akan tetapi, meskipun Audley dan beberapa orang yang didakwa atas pembunuhan dalam kasus-kasus lain yang telah dihukum, penduduk di daerah perdesaan tersebut menjadi takut dan sangat berhati-hati semenjak terjadinya kasus itu. Bahkan, seorang teman Russell juga mengatakan bahwa daerah ini juga telah terjadi kasus pemerkosaan dan juga dibunuh dengan sangat tragis. Yang mana diketahui korban tersebut adalah seorang gadis yang masih berusia 10 tahun. Dan dengan hal inilah, membuat Russell ini menjadi sangat berhati-hati dan tidak percaya dengan seseorang yang tinggal di lingkungan sekitar rumahnya. Bahkan,
Saking berhati-hatinya Russell, pada suatu malam ada seseorang wanita muda yang datang ke rumah mobil Russell dan bertanya kepadanya apakah dia boleh meminjam telepon. Namun, dengan sontaknya Russell ini menolak untuk mengizinkannya masuk karena dia takut akan terjadi hal yang tidak dia inginkan pada keluarga kecilnya itu. Dan semenjak kekhawatirannya, ini merupakan hal yang benar-benar terjadi kepada hidupnya dan keluarga kecilnya, yang akan ditargetkan untuk menjadi korban selanjutnya. Pada tanggal 18 Maret di tahun yang sama, Russell yang sebelumnya merupakan pekerja yang sangat handal di salah satu pabrik pengolahan air, ia tiba-tiba tidak masuk kerja yang tidak diketahui oleh rekannya entah mengapa, dia tidak mengabari tentang ketidakhadirannya untuk bekerja pada hari itu. Bahkan, ia tidak menelpon untuk memberitahu atasannya bahwa ia tidak dapat datang, dan panggilan ke rumahnya juga tidak dijawab sepanjang hari. Dengan demikian, atasannya memutuskan untuk menelpon kedua orang tuanya yang telah bercerai tetapi masih tinggal berdekatan di Mount Carmel. Dan tentunya, tak seorang pun dari mereka tahu apa yang telah terjadi pada putra mereka. Lalu, ayah Russell menelpon kantor polisi terdekat dan segera untuk melakukan investigasi terhadap hilangnya Russell dengan tiba-tiba. Dan akhirnya, pihak polisi bertindak cepat untuk menuju ke rumah mobil Russell yang telah diberikan alamat tersebut oleh ayahnya. Setelah sampai di sana, mereka segera memasuki rumah tersebut untuk dilakukan penggeledahan. Namun apa yang terjadi di sini? Di dalam mereka menemukan jasad istri Russell dan putranya yang bernama Peter yang masih berusia 3 tahun, dan seorang bayi perempuan yang baru saja lahir. Jasad mereka semuanya terselip di ranjang yang sama. Bahkan istrinya juga telah diikat dan disumpal dengan lakban, yang mana keduanya telah dipukuli sampai matoy dengan tongkat baseball yang ditemukan di tempat kejadian tersebut. Tongkat baseball ini juga diketahui polisi bahwa itu merupakan hadiah ulang tahun untuk putranya yang bernama Peter di awal tahun itu. Sedangkan istrinya ditemukan sangat mengenaskan juga telah diidentifikasi bahwa dia telah dipukuli begitu parah hingga dia melahirkan seorang anak perempuan yang segera mengalami nasib yang sama seperti ibu dan saudara laki-lakinya. Nah, dalam penemuan itu, polisi merasakan ada kejanggalan dalam rumah tersebut, yang mana tidak ada tanda-tanda keberadaan Russell di sekitar rumahnya. Bahkan, mobilnya juga tidak ada di sana. Lalu, para penyidik berasumsi dia telah membunuh istri dan anak-anaknya kemudian pergi melarikan diri. Kemudian, sebuah tim polisi bersenjata pergi ke rumah ibunya di Mount Carmel untuk mencarinya, namun pencarian berakhir pada hari berikutnya. Yang mana, ketika sekelompok pemburu menemukan tubuhnya yang berlumuran cairan merah di ladang gandum yang tidak jauh dari rumah mobil trailernya, tepatnya di selatan garis Franklin, Jefferson County. Penemuan jasadnya, polisi telah mengidentifikasi bahwa dia telah ditembak sebanyak 3 kali, dan alat kelaminnya juga telah dipotong oleh seorang pelaku. Bahkan, penemuan itu juga berdekatan sekitar 18 km dari rumahnya. Nah, yang anehnya, apakah motif si pelaku untuk menargetkan keluarga Russell ini? Jika kita berasumsi si pelaku ingin merampok rumahnya, tentunya seisi rumahnya telah kosong saat penemuan jasad mereka. Tapi di saat penemuan, barang-barang yang ada di rumahnya masih tetap begitu saja. Setelah beredar berita tentang pembunuhan tersebut, membuat penduduk daerah ini memang benar-benar semakin takut. Dan banyak penduduk mulai melakukan kegiatan sehari-hari mereka dengan senapan yang terlihat di rak senjata di kendaraan mereka. Bahkan setelah pertandingan basket sekolah menengah, siswa akan menunggu di gedung sekolah sampai orang tua mereka datang dan untuk menemani mereka ke tempat parkir untuk pulang, dengan alih-alih bersosialisasi di luar seperti yang biasa mereka lakukan. Adapun laporan awal dari polisi tentang kejahatan itu memang terbatas, dan terkadang saling bertentangan yang memungkinkan rumor jadi menyebar. Bahkan, asumsi masing-masing dari dua daerah berbeda berpendapat tentang apakah Russell meninggoy karena cedera kepala atau ditembak pada saat kejadian. Dan ada lagi di antara mereka yang melaporkan yang pertama dikatakan bahwa itu terjadi ketika dia diseret dari mobil. Ya pokoknya warga sekitar sana sangat bertanya-tanya tentang kejadian ini, yang membuat mereka memang benar-benar dihantui oleh banyaknya kejahatan di sekitar sana. Dan isu tentang kasus Russell ini bersamaan dengan mutilasi alat kelaminnya juga sangat mendukung spekulasi bahwa pemuja setan aktif di daerah itu dan telah melakukan pengorbanan ritual terhadap keluarganya. Yang mana kejahatan tersebut juga dianggap sebagai pekerjaan, bersamaan dengan 3 pembunuhan lokal yang belum terpecahkan lainnya dari seorang pembunuh berantai regional yang sangat misterius. Ada lagi seorang dokter yang juga bekerja sebagai pemeriksa mayat di Jefferson County juga mengatakan pada awal Desember banyak pasiennya yang berbicara kepadanya tentang kasus tersebut. Dan tentunya
dengan hal itu sangat mengganggu mereka. Dan ada lagi seorang pria yang lain juga mengatakan bahwa dia tinggal sekitar 900 meter dari rumah trailer keluarga Russell, mengatakan kepada dokter bahwa dia mengalami kesulitan tidur dan telah kehilangan berat badannya akibat takut dan stres mengenai kejadian tersebut. Bahkan anak pasien tersebut juga tidak bisa tidur yang beberapa tahun kemudian mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia menyalakan lampu kamar tidurnya dan membaca sepanjang malam karena takut. Nah, semenjak kejadian kasus ini juga, orang-orang saling menakut-nakuti. Bahkan jika ada seseorang kehabisan bensin di daerah tersebut, mereka tidak akan mencari bantuan di rumah-rumah terdekat, tetapi akan berjalan kaki ke jalan raya terdekat dan menumpang kendaraan lain yang juga lewat di daerah itu. Nah, sedangkan penyelidikan, Badan Kepolisian setempat juga bekerjasama dengan Kepolisian Illinois untuk menyelidiki kejahatan tersebut, yang mana terdiri dari sebanyak 30 detektif bekerja penuh waktu untuk mengikuti petunjuk dan mewawancarai 100 orang. Dan tentunya, tak satu pun dari temuan mereka membuahkan hasil. Selanjutnya, ada seorang pria yang ditahan lebih awal dibebaskan setelah diinterogasi. Namun, lagi-lagi tidak satupun orang yang mengenal pasangan itu yang mengatakan hal buruk tentang mereka. Lalu, sejumlah kecil ganja juga ditemukan di dalam trailer, tetapi tidak cukup untuk menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam perdagangan. Dan polisi bahkan percaya bahwa ganja tersebut mungkin secara tidak sengaja ditinggalkan oleh si pembunuh, yang mana otopsi tidak menemukan narkoboy atau alkohol pada korban manapun. Sedangkan para pemeriksa mayat memperkirakan waktu kematian semua keluarga Russell dalam rentang waktu 1 jam. Dan mayat-mayat di dalam trailer juga telah dibunuh dalam waktu 12 jam sebelum ditemukan. Dan Russell ini telah diperkirakan meninggoy selama waktu kurang lebih 24 hingga 36 jam ketika ia ditemukan. Namun, menyelesaikan pertanyaan ini mempersulitkan untuk menentukan bagaimana kejahatan itu dilakukan, karena mayat Russell ditemukan jauh dari rumah trailernya. Nah, di trailer, pelaku tampaknya telah meluangkan waktu untuk tidak menyelipkan mayat istrinya ke tempat tidur bersama dengan mayat-mayat anaknya. Tetapi, pelaku juga sempat membersihkan tempat kejadian yang menunjukkan bahwa mereka tidak merasa perlu terburu-buru untuk pergi. Adapun jumlah upaya yang terlibat membuat polisi berteori bahwa kejahatan itu mungkin terjadi pada malam hari, yang mana masih menjadi pertanyaan terbuka apakah ada satu pembunuhan atau banyak pembunuhan yang lain di daerah tersebut. Lalu, untuk menentukan motif penyerangan ini merupakan bagian yang sangat sulit dari kasus ini. Yang mana pada investigasi, polisi menemukan pintu belakang dibiarkan terbuka dan tidak ada tanda-tanda bukti bahwa ada orang yang masuk secara paksa. Bahkan di tempat lain di rumah tersebut, uang tunai dan perhiasan yang mudah diakses juga masih ada. Dan fakta-fakta inilah menentang perampokan sebagai motifnya. Di sana juga ditemukan bahwa istrinya tidak diperkeos atau diserang secara seksual. Dan di sisi lain, polisi juga tidak menemukan bukti adanya hubungan di luar nikah yang melibatkan Russell atau istrinya yang mungkin telah memotivasi pihak lain untuk cemburu. Di rumah itu juga ditemukan setumpuk kertas berisi skor olahraga, yang membuat mereka bertanya-tanya apakah Russell ini mungkin memiliki utang judi. Namun mengenai keterangan, ayahnya juga mengatakan kepada polisi bahwa putranya sangat hemat sehingga ia mengumpulkan uang untuk biaya kuliah putranya yang masih kecil, dengan menjual kembali kaleng soda berharga 50 sen di tempat kerja untuk mendapatkan keuntungan kecil. Meskipun kasus ini menimbulkan ketakutan yang meluas, petugas forensik tidak percaya bahwa keluarga Russell dipilih secara acak. Bahkan seorang ahli polisi juga mengatakan tentang aliran sesat kepada surat kabar tersebut, bahwa rumor para pemuja setan bertanggung jawab adalah tidak benar. Karena kelompok-kelompok seperti itu seringkali memutilasi tubuh secara lebih luas, mengambil organ, dan meninggalkan simbol serta menyalakan lilin di tempat kejadian kejahatan mereka. Dan di sana juga tidak satupun dari indikasi ini ditemukan di rumah trailer Russell. Namun, polisi juga bertanya-tanya tentang kemungkinan keluarga Russell ini dipilih dengan sengaja. Hal itu mungkin terjadi karena bisa jadi salah mengenali identitas si pembunuh. Di samping itu, ayah Russell ini juga mengatakan, "Saya pikir seseorang ingin Russell menjual narkoboy dan ia menolaknya. Atau ada kemungkinan seseorang menyukai istrinya dan ia tidak mau menerima ajakannya, dan ia melampiaskan amarahnya pada mereka berdua." Itu lumayan membingungkan bagi saya. Akhirnya, polisi kehabisan petunjuk dan harus mulai menangani kasus-kasus lain. Dan digantikan, 2 orang FBI datang ke daerah tersebut untuk meninjau bukti-bukti yang telah diselidiki sebelumnya. Di sana, mereka dapat memberikan beberapa saran, tetapi secara umum menemukan bahwa kejahatan tersebut bertentangan dengan metode analisis mereka yang biasa. Ayah Russell pada saat itu juga berusaha agar masyarakat tidak kehilangan minat sepenuhnya,
Yang mana sepanjang tahun 1990-an ia secara teratur menghubungi satu detektif yang masih ditugaskan untuk menangani kasus tersebut. Dan pada waktu sebelumnya, ia telah mengumpulkan 3.000 tanda tangan dari penduduk daerah untuk Oprah Winfrey Show, lalu meminta produser untuk membuat segmen tentang pembunuhan putranya dan keluarganya. Di sana mereka juga menolaknya dengan mengatakan kejahatan itu terlalu brutal untuk ditayangkan di televisi siang hari. Bahkan di acara televisi yang lain juga memiliki reaksi yang sama pada awalnya. Tetapi kemudian berubah pikiran dan menayangkan segmen tersebut pada tahun 1998. Dan acara tersebut juga tidak dapat menghasilkan petunjuk baru. Lalu polisi kemudian sempat tertarik pada pembunuhan berantai yang bernama Angel Moterno Reséndez, yang saat itu dikenal dengan alias Rafael Reséndez Ramirez, setelah ia menyerahkan diri kepada pihak berwenang di Texas pada tahun 1999. Yang diketahui bahwa ia ini sering berpergian ke seluruh negeri dengan menaiki kereta barang, lalu memilih korbannya di dekat rel yang dilalui dan sering memukuli mereka hingga mati. Meskipun unsur-unsur tersebut menunjukkan pembunuhan Russell, pihak berwenang ini tidak pernah dapat menghubungkan dengan kejahatan tersebut. Dan ada lagi pembunuhan berantai lain di Texas segera menarik perhatian para penyidik di Illinois pada hari terakhir tahun 1999. Yang mana orang yang bernama Tommy Linsel ini diketahui telah menggorok leher dua gadis di dekat Del Rio di Texas. Dan salah satu dari mereka selamat dan membantu polisi untuk mengidentifikasinya, lalu ia akhirnya dihukum dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan itu, dan satu lagi pada awal tahun 1999, di mana ia telah membunuh seorang gadis di San Antonio. Sementara itu, ia juga menunggu persidangan atas tuduhan pembunuhan pertamanya. Di persidangan kasusnya, ia mulai mengakui pembunuhan lain yang telah dilakukannya saat berkelana di seluruh negeri, dan terkadang menaiki kereta barang untuk menargetkan korban secara acak. Dan dia juga menargetkan salah satunya adalah keluarga Russell. Lalu Sel ini mengatakan dia tidak ingat rincian semua kejahatan yang diakuinya, yang dia gambarkan sebagai strategi mengatasi pelecehan seksual yang dialaminya sebagai seorang anak di Missouri Bottle. Kemudian, pada pertengahan 1980, Sel ini tinggal di dekat St. Louis, sekitar 184 km di arah barat laut daerah Jefferson County, dan menghasilkan uang dari bekerja di karnaval dan pekan raya keliling, sebagai buruh harian atau melalui pencurian. Kemudian, untuk pengejaran yang terakhir, dia sering menumpang truk atau naik angkutan barang tanpa tujuan tertentu dalam pikiran. Melalui moda transportasi itulah, ia menjadi akrab dengan daerah Aina. Dalam satu perjalanan melalui daerah Jefferson County pada bulan November tahun 1987, ia mengaku pada tahun 2010 telah bertemu Russell di sebuah halte truk di dekat Mount Vernon di sebuah gedung biliar lokal. Dalam kedua versi, katanya Russell ini mengundang Sel ke rumahnya untuk makan malam. Setelah makan, Sel ini hanya berencana untuk pergi, tetapi kemudian Russell diduga memicu kemarahannya dengan mengajaknya berhubungan mantap-mantapan, dan dilanjutkan melakukan hubungan mantap-mantapan bertiga dengan istri Russell. Pada waktu itu juga dia memaksa Russell dengan todongan senjata untuk menyetir ke tempat mayatnya ditemukan. Lalu dilanjutkan untuk membunuh dan memutilasinya di sana. Setelah itu, ia kemudian kembali ke rumah trailer untuk membunuh istri dan anaknya yang bernama Peter. Meskipun demikian, dia juga mengatakan bahwa pada saat itu kemarahan yang tak terkendali telah memicu tawaran seksual kepada Russell. Namun selain itu, dia juga mengatakan bahwa hal itu menjelaskan mengapa dia juga memutuskan untuk membunuh bayi yang dilahirkan istrinya Russell selama kejahatan itu. Nah, dalam versi ketiga, Sel sama sekali tidak menceritakan pertemuan dengan Russell dan ajakan seksualnya. Menurut cerita itu juga, ia turun dari truk yang ditumpanginya di dekat Aina. Di sana, ia melihat rumah trailer Russell dengan tanda dijual. Lalu, ia melihat peluang untuk membunuh setelah minum bir dan menunggu waktu yang tepat. Dan setelah itu, ia mengetuk pintu dan memberitahu Russell yang waspada bahwa ia tertarik membeli trailer tersebut. Lalu ia kemudian tiba-tiba menyerang Russell yang membuatnya mengikat dan menyumpal mulut istrinya dan putranya dengan lakban, dan memaksanya untuk mengendarai mobilnya ke ladang terdekat dengan todongan senpi. Dan di TKP, ia juga sempat memotong alat kelamin Russell lalu mengatakan kepadanya bahwa ia akan membawanya kembali ke istrinya, lalu menembaknya dan meninggalkannya di sana. Sedangkan di rumah trailer itu, ia memperkosa istrinya lalu memukuli Peter dan bayi yang baru lahir hingga tewas. Kemudian setelah ia membersihkan diri, ia mengendarai mobil Russell ke daerah Benton. Beberapa penyidik juga menyaksikan eksekusi Sel di tahun 2014 di Texas. Dan hal ini juga merupakan keadilan bagi keluarga Russell, yang mana ia tidak pernah didakwa atas pembunuhan mereka. Tetapi ia tetap menjadi tersangka nomor 1 yang telah melakukan berbagai kejahatan.
Adapun pihak polisi yang menginterogasi Sel di penjara juga mengatakan bahwa ia mengetahui rincian kejahatan yang banyak dirahasiakan. Namun, mereka pun setuju bahwa Russell ini mungkin telah menambahkan detail pada ceritanya, seperti yang diketahui dilakukannya sesuatu yang telah menimbulkan keraguan besar tentang banyaknya pembunuhan yang diakuinya membuat penyidik lain kurang yakin. Meskipun cerita Sel konsisten dengan fakta umum kasus tersebut, mereka mengatakan sebagian besar dari apa yang diceritakannya kepada mereka sebelumnya telah dilaporkan ke publik. Dan ketika Sel ditanya tentang beberapa informasi yang disembunyikan dari laporan media tentang pembunuhan itu, dia tampaknya kurang dapat dipercaya. Dan mengenai keraguan tentang pengakuan Sel ini yang tidak terbatas pada penegak hukum setempat, teman dan keluarganya mempersalahkan beberapa klaimnya. Pertama, mereka meragukan Russell akan mengundang seseorang dari luar kota yang baru saja ditemuinya untuk makan malam bersama keluarga. Terutama mengingat meningkatnya ketakutan di daerah tersebut setelah semua pembunuhan selama 2 tahun sebelumnya. Jika dia tidak mengizinkan seorang gadis muda masuk untuk menggunakan telepon, dia tidak akan mengizinkan seorang pria yang berusia 22 tahun masuk, kata seorang teman mengacu pada usia Sel saat itu. Dan polisi tidak menemukan bukti apapun tentang hal itu selama penyelidikan awal mereka. Sedangkan para detektif yang menginterogasi Sel ini bahkan juga kurang percaya bahwa jika ia memang membunuh keluarga Russell. Yang mana ia mulai mengarang-arang cerita itu untuk membuat kejahatannya tampak lebih dapat dibenarkan dalam mengakui kejahatan yang lainnya. Namun di samping itu, ia juga sering menyertakan cerita serupa untuk membuatnya tampak seperti para korban telah memprovokasinya. Nah, sedangkan posisi ayah Russell mengenai kesalahan Sel telah berubah pada tahun 2000. Ia mengatakan bahwa ia juga sama yakinnya dengan polisi mengenai Sel ini adalah tersangka. Kemudian singkat cerita, tepatnya pada peringatan 20 tahun pembunuhan tersebut, setahun setelah tanggal eksekusi awal Sel ini ditunda sehingga pengadilan banding federal dapat mempertimbangkan pertanyaan tentang kondisi mentalnya. Dia mengatakan bahwa dia 99% yakin dan menyatakan lagi ketertarikannya untuk berbicara dengan Sel. Dalam wawancaranya tahun 2010, Sel ini mengatakan bahwa tidak ada permintaan maaf yang dapat dia sampaikan yang dapat memberikannya penyelesaian. Maaf tidak akan cukup bagi saya. Jadi, apa yang harus saya katakan? Saya dapat meminta maaf kepadanya setiap hari selama sisa hidup saya. Itu tidak akan menghentikan rasa sakitnya dan satu hal yang saya ketahui adalah rasa sakit dan itu tidak akan hilang. Pada saat eksekusi Sel di tahun 2014, ayah Russell mulai percaya bahwa dia bukanlah orang yang membunuh putranya, baik menantu perempuan ataupun cucunya. Di sana, dia juga mengatakan, saya ingin sekali dia tetap hidup sampai saya yakin dia tidak melakukannya. Tak lama setelah itu, perkataannya tidak sesuai dengan apa yang saya ketahui tentang Russell. Dan mengenai tentang kasus Russell ini, bahkan banyak orang mengira semuanya sudah selesai. Jadi, menurut kalian, siapakah si pembunuh yang sebenarnya? Apakah Sel ini berbohong atau dia benar-benar memang si pelaku di balik pembunuhan itu? Tulis di kolom komentar tentang pendapat kalian ataupun brother-brother semuanya.